Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Tiffany Aulia Aliyah dari kelas N, NIM saya 2061189, Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Ambarukmo, jurusan S1 Hospitality. Di sini saya akan membahas tentang analisis rasio keuangan. Pembahasan kali ini akan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pengertian, kedua, fungsi dan manfaat, ketiga, jenis-jenis, keempat, penerapan, dan kelima, contoh. Yang pertama, pengertian analisis rasio keuangan. Sebelum kita mengetahui apa itu analisis rasio keuangan, akan lebih baik jika kita mengetahui apa itu rasio. Jadi rasio adalah alat yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam angka atau data finansial menurut Bambang Rianto. Lalu analisis rasio keuangan adalah analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan. Menurut Wild, Subramanian, dan Halsey, analisis rasio atau ratio analysis dapat mengungkapkan hubungan penting dan menjadi dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan tren yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari masing-masing komponen yang membentuk rasio. Analisis rasio keuangan adalah analisis yang menghubungkan perkiraan neraca dan laporan laba rugi terhadap satu dengan lainnya, yang memberikan gambaran tentang sejarah perusahaan serta penilaian terhadap keadaan suatu perusahaan tertentu. Masuk ke bagian kedua, yaitu fungsi dan manfaat. Rasio keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dan kinerjanya. Dengan membandingkan rasio keuangan perusahaan dari tahun ke tahun dapat dipelajari komposisi perubahan dan dapat ditentukan apakah terdapat kenaikan atau penurunan kondisi dan kinerja perusahaan selama waktu tertentu. Selain itu, dengan membandingkan rasio keuangan terhadap perusahaan lainnya yang sejenis atau terhadap rata-rata industri dapat membantu mengidentifikasi adanya penyimpangan. Analisis rasio keuangan pada umumnya digunakan oleh 3 kelompok utama pemakai laporan keuangan. Menurut Brigham dan Houston adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajer, yang menerapkan rasio untuk membantu menganalisis, mengendalikan, dan kemudian meningkatkan operasi perusahaan. Kedua, analis kredit, termasuk petugas pinjaman bank, dan analis peringkat obligasi, menganalisis rasio-rasio untuk membantu memutuskan kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya, dan analisis saham yang tertarik pada efisiensi, resiko, dan prospek pertumbuhan perusahaan. Setiap orang akan mempergunakan rasio keuangan dengan cara yang berbeda. Bagi manajemen perusahaan, rasio keuangan dipergunakan untuk perencanaan dan mengevaluasi performance atau prestasi manajemen dikaitkan dengan prestasi rata-rata industri. Bagi manajer kredit, rasio keuangan ini dipergunakan untuk memperkirakan resiko potensial yang dihadapi oleh para peminjam atau debitur dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran tingkat keuntungan yang diminta. Para investor akan mempergunakan rasio keuangan ini sebagai alat untuk mengevaluasi nilai saham dan obligasi berbagai perusahaan. Selain itu juga dapat dipergunakan untuk mengukur adanya jaminan atas keamanan dana yang akan ditanam di dalam perusahaan. Manajer perusahaan menggunakan analisis rasio keuangan untuk mengidentifikasi kemungkinan melakukan merger atau penggabungan dengan perusahaan lain. Masuk ke pembahasan ketiga, yaitu jenis-jenisnya. Dengan menggunakan rasio keuangan sebagai alat ukur untuk menilai kinerja keuangan, menurut Bambang Rianto dalam bukunya Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, pengelompokan rasio-rasio keuangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat rasio likuiditas adalah rasio-rasio yang dimaksud untuk mengukur likuiditas perusahaan, termasuk current ratio, asset ratio, dan lain sebagainya. Yang kedua, terdapat rasio leverage atau solvabilitas adalah rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai berapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang, termasuk debt to total assets ratio, net worth to debt ratio, dan lain sebagainya. Yang ketiga, rasio-rasio aktivitas, yaitu rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai berapa besar efektivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber-sumber
termasuk inventory turnover, average collection period, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir terdapat rasio-rasio profitabilitas atau rentabilitas, yaitu rasio-rasio yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan-keputusan atau profit margin on sales, return on total assets, return on net worth, dan lain sebagainya. Lalu pada pembahasan keempat terdapat penerapan analisis rasio keuangan. Berikut merupakan penerapan analisis rasio keuangan pada The Coca-Cola Company and Subsidiaries. Terdapat neraca saldo, juga laporan laba rugi. Lalu pada bab kelima, terdapat contoh penyelesaian dengan rumus-rumusnya. Yang pertama terdapat liquidity ratios. Di dalamnya ada current ratio dapat dihitung dengan rumus current assets dibagi current liabilities. Jadi kita tinggal memasukkan data yang ada di tabel sebelumnya ke rumus ini. Sama dengan $30.328 dibagi $27.821 sama dengan 1,09. Lalu quick or acid test ratio dengan rumus current assets minus inventory dibagi current liabilities sama dengan $27.064 dibagi $27.821 sama dengan 0,97. Kemudian total asset turnover ratio sama dengan sales bagi total asset sama dengan $48.017 dibagi $86.174 sama dengan 0,55. Lalu inventory turnover ratio dapat dihitung dengan rumus cost of goods sold dibagi inventory sama dengan $19.053 dibagi $3.264 sama dengan 5,8. Lalu average collection period sama dengan 365. Jadi 365 didapat dari jumlah hari dalam satu tahun dibagi receivables turnover sama dengan 365 dibagi 10,09 sama dengan 36,17 hari. Lalu average payment period dengan rumus 365 dibagi payable turnover sama dengan 365 dibagi 24,39 hasilnya 14,96 hari yang dibulatkan menjadi 15 hari. Yang kedua terdapat debt ratios. Di dalamnya ada debt ratio dengan rumus total liabilities dibagi total assets sama dengan $53.006 dibagi $86.174 sama dengan 61,51%. Lalu times interest earn ratio dengan rumus EBIT dibagi interest sama dengan $11.809 dibagi $471 sama dengan 25,07. Lalu terdapat profitability ratios. Di dalamnya ada gross profit margin dengan rumus gross profit dibagi sales sama dengan 28.964 dibagi 48.017 sama dengan 60,32%. Lalu times interest earn ratio dengan rumus EBIT dibagi interest sama dengan $11.809 dibagi $471 sama dengan 25,07. Kemudian operating profit margin dengan rumus EBIT dibagi sales sama dengan $11.809 dibagi $48.017 sama dengan 24,59%. Lalu ada net profit margin dengan rumus net income dibagi sales sama dengan $9.019 dibagi $48.017 sama dengan 18,78%. Return on assets sama dengan net income dibagi total assets sama dengan $9.019 dibagi $86.174 yang hasilnya 10,46%. Lalu return on equity sama dengan net income dibagi total common equity sama dengan $9.019
dibagi $32.790 sama dengan 27,51%. Lalu ada market ratios. Di dalamnya terdapat price or earning ratio sama dengan market price or share of CS per earning per share sama dengan $36,25 dibagi $1,97 sama dengan 18,40 kali. Lalu market or book ratio dengan rumus market price or shares of CS dibagi book value or per share of CS sama dengan $36,25 dibagi $7,34 sama dengan 4,93. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Jika terdapat banyak salah tutur kata dan salah penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.